Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu bihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alladzi farada syiyama min syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'adzim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqa Rasul Habibul Karim. Bapak Ibu jamaah Masjid Mamul Hikmah, adik-adik remaja, putra-putri, adik-adik TPQ, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin dan muslimah, warga RT 1719 yang mendengarkan suara speaker ini yang belum bisa hadir, fa insyaallah senantiasa mendapatkan kebahagiaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pula. Pada malam hari ini tiada kata yang patut kita ucapkan selain alhamdulillah secara lisan dan hati serta arkan perbuatan kita atas segala nikmat, rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tadi Pak Nur sudah muncul lagi. Tapi tadi beda, tadi kan pakai sorban, ini ada sorbannya, beda ya. Beda, tampil beda ini ya, jangan khawatir. Pada kesempatan malam hari ini kita bersama mengadakan khatmil Quran dan peringatan nuzulul Quran. Maka hal ini menjadi satu hal yang rutin pun harus kita rutinkan di dalam individu kita. Sebab khatmil Quran kita masih bersifat jamaah. Memang jamaah, jam'iyah, jariyah, tiga hal ini saling berkait Bapak Ibu. Jamaah berarti kumpulan orang, okay? Jam'iyah berarti ikatan, ada ikatan. Jariyah berarti ada kontribusi, ada infak gitu ya. Ini kalau hal ini bisa kita laksanakan berarti Islam akan maju Bapak Ibu. Ya, maka mari kita berharap pada Allah Ta'ala pada malam hari ini kita mengadakan peringatan khatmil dan nuzul Quran ini dikandung maksud adalah agar kita senantiasa cinta kepada Al-Quran. Dengan demikian kita akan mudah untuk mentaati segala perintah Allah Ta'ala dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa Bapak Ibu? Karena taraktu fikum amrayni ma ing tamassaktum bihima lan tadilu abada kitaballahi wa sunnati rasulih. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, telah aku wasiatkan kepadamu dua perkara yang apabila engkau berpegang teguh kepadanya maka tidak akan tersesat, yaitu kitabullah wa sunnati rasulih, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu al-hadis. Dan tentunya hadis untuk memahamkan harus melalui para alim ulama. Maka lahirlah ijtihad para alim ulama sehingga menambah sebuah hosanah Islam, yaitu Quran, hadis, ijma, qiyas. Ya, itu yang lengkap. Maka pada kesempatan ini saya akan membagi acara ini karena sudah malam. Jam piro Pak? Jam 9:30, setengah jam saja. 15 menit untuk khatmil Quran, 15 menit kurang lebih untuk nuzulul Quran. Yang pertama khatmil Quran Bapak Ibu.
Kita berada di tempat yang mulia pada malam hari ini dengan acara yang mulia, dan kita akan dimuliakan oleh yang punya tempat ini, Bapak Ibu. Maka penting, karena kita memuliakan Al-Quran, Allah akan memuliakan kita. Maka khatmil Quran ini menjadi satu landasan kita untuk mendapatkan kemuliaan. Bahkan ada seorang sahabat yang tanya, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat bertanya, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah ayul a'malu ahabbu ilallah. Ibnu Abbas berkata, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, amal apa yang paling utama? Amal apa yang dicintai oleh Allah? Maka sahabat tadi dijawab oleh Rasulullah, qala Rasulullah al-halul murtahilu. Pernah dengar kata al-halul murtahilu? Belum ya. Sekarang saya kenalkan. Al-halul murtahil ya. Hal ya. Maka ada istilah halte. Tahu halte? Halte tempat persinggahan sementara, nanti melanjutkan perjalanan lagi. Nanti bisa muter lagi ke halte tadi lagi, jalan lagi, ya. Maka al-halul murtahilu. Maka sahabat bertanya, wa mal halul murtahilu ya Rasulullah? Apa itu hal al-murtahil ya Rasulullah? Qala Rasulullah, alladzi yaqra'ul Qur'an fil awali ila akhiri al-halu al-murtahil. Yaitu orang yang membaca Quran mulai dari awal, yaitu apa? Surat Al-Fatihah sampai akhir ila akhiri, yaitu surat An-Nas, dimulai lagi dari awal kembali seterusnya. Ya. Berarti kita yang melaksanakan khatmil Quran itu sudah mendapatkan predikat dari Allah Ta'ala sebagai orang yang dicintai amal solehnya, Bapak Ibu. Luar biasa ini. Allahumma amin, luar biasa. Yang hadir, yang tidak ikut baca, dapat pahalanya sama, Bapak Ibu. Karena Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, maka dengarkanlah dengan baik, sesungguhnya akan mendapatkan atau mendatangkan rahmat Allah Ta'ala, Bapak Ibu. Jadi sama. Maka tadi saya dalam sambutan pertama mengingatkan kepada takmir, pada diri saya juga, Pak Wito, Pak Uda, Pak Ufran, dan Pak Heri, dan yang lainnya, mari kita programkan pasca Ramadan, nanti kita adakan khatmil Quran orang ketang setahun mungkin 3 kali dengan Ramadan lah. Berarti di luar Ramadan 2 kali misalnya begitu. Nanti acaranya ya seperti ini. Ya insya Allah tidak keberatan lah. Ya mungkin ingkung ayam, snack, apalagi Pak, wedang, jajan, ya, apa makan ringannya, insya Allah itu sebagai satu sedekah kita. Nggih. Tadi 3J tadi, nggih, jamaah, jamiah, jariyah. Ini kita kuatkan. Insya Allah kita akan melanggengkan syiar agama Allah lewat masjid kita tercinta, insya Allah. Nggih. Jadi seperti itu Pak. Jadi kita termasuk orang yang mendapatkan predikat amal solehnya adalah amal yang terbaik malam hari ini, ya Allah. Luar biasa. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, tidak berhenti di situ. Mari setelah khatmil ini selesai, maka adik-adik khususnya ya yang masih belajar di TPQ untuk tetap lebih semangat, kepada anak-anak remaja, putra-putri untuk guyub, ya. Kurangi main HP-nya, kurangi bersentuhan dengan HP, perbanyaklah sentuh Al-Qur'anmu, ya. Karena dengan menyentuh Al-Qur'an sudah dapat pahala, Bapak Ibu. Kita mencium Al-Qur'an itu sudah dapat pahala, Bapak Ibu. Asal tidak batal loh ya, sudah wudu ya, dapat pahala ini. Enggak main-main. Katanya bid'ah, Pak. Siapa bilang bid'ah? Dulu belum ada Quran, mau mencium apanya? Enggak ada ya. Kalau sekarang sudah ada kitabnya ya. Nah, ini bisa. Dan Allah Ta'ala memberikan fadilah
kepada orang yang rutin membaca Quran, maka dikatakan sebagai orang yang terbaik, Bapak Ibu. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian semua adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi yang mengajar dan belajar pahalanya sama, Bapak Ibu. Cuma bedanya kalau mengajar itu pahalanya tergantung jumlah santrinya. Santrinya 10, pahalanya santri berarti 10 ping 10, 100. Pahalanya santrinya 10. Pahalanya ustadz berarti 10 ping 10 gitu. Lebih banyak. Malah tambah 1, 110. 10 milik sendiri. Ya, lebih banyak pahala yang mengajarkannya. Memang tugas ustadzah, guru, ya, ini lebih mulia. Maka mari berharap dengan keikhlasannya agar bisa tetap semangat, ya. Kemudian Bapak Ibu, yang penting lagi adalah bagaimana kita berupaya merutinkan anak-anak kita untuk bisa melaksanakan ajaran Al-Quranul Karim. Ini yang harus kita wujudkan. Setelah anak kita dididik untuk membaca Al-Quran, mari kita wujudkan pula agar anak kita selalu berada di dalam jalan-jalan Al-Quran. Maka penting Bapak Ibu, nah iso khatam Quran ditarget. Anak kita bisa enggak khatam 1 bulan? Itu minimal, nak. Sahabat Rasulullah itu khatam Quran 1 bulan itu minimal sendiri. Kalau tidak bisa, ya 2 bulan. Karena kita jauh dari sahabat, ya, kehidupannya jauh. Sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama mutakhirin, ya. Sekarang ini sudah jauh. Tapi yang jelas kita berupaya. Ora iso 2 bulan, 3 bulan. Ora isa 3 bulan, 4 bulan. Ora isa 4 bulan, terakhir 11 bulan. Kok 11 bulan, Pak? Sebulannya Ramadan. Bareng-bareng. Ya, diupayakan Bapak Ibu, selain khatam jamaah, maka mari kita khatam secara individu. Sebab baca Quran dimanapun bisa, Bapak Ibu. Panjenengan baca Quran di atas mobil saged, kecuali nyupir yojo. Macane kok ora hafalan enggak pakai dinastain, ya. Ora nyupir ya ora hafalan wae, ya enggak ya. Hafalannya ya idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'a idza rujatil ardu rajja wa busatil jibalu basa fakana sab'a mumbasa. Terusan ya gitu. Ini kalau yang dimungkinkan bisa dalam mobil. Kemudian di kantor bisa juga, ya. Tidak ada yang minta dilayani. Kalau guru tidak ada jam mengajar, baca Quran, ya. Pak, sekarang Qurannya ada di HP, Pak. Ada di HP. Boleh enggak, Pak? Ya boleh saja, pakai HP aja enggak apa-apa, nggih. Cuma kalau HP kan jejer karo liyane. Nek Quran tok kan Quran, Pak. Nek Quran tok ke Quran, tapi niki jejer karo liyane. Wih, ana WA sik tak waca. Wih, akeh nemen WA-ne, ya. Ora sida maca Quran. Nah, ini angele kayak gitu, Pak. Itu sulit juga, ya. Ya kita khususkan aja lah, baca Quran pakai Quran, ya. Sebab memegang mushaf dapat pahala. Mencium mushaf dapat pahala. Ya, membaca Quran dengan mushaf itu 2000 derajat, Bapak Ibu. Kalau tanpa mushaf hanya 1000 derajat. Jauh 2 kali lipat. Maka berharap pada Allah Ta'ala agar kita semuanya bisa melaksanakan ini dengan baik. Jadi dalam setiap saat di pasar ya baca Quran bisa, ya, pedagang ya sambil menunggu ya pembeli, ya, sambil hafalan boleh, bawa Quran dibaca boleh, ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa 'ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqas mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa ma tara fi rahmani mutafawwit farjil basara al daroming futur tumarjil basara karotaini dan seterusnya. Ini bisa juga dibaca seperti itu, Bapak Ibu. Monggo, sebab Quran itu luas. Ada yang mau beli, ya, berhenti dulu sebentar, ya, dilayani. Insya Allah rezekinya berkah, Bapak Ibu.
dan terhindar dari segala bentuk-bentuk kemaksiatan di pasar. Kenapa Pak? Sebab menurut Rasulullah dalam hadis yang saya cuplik itu, bahwa ada seorang sahabat bertanya, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa apakah tempat yang paling mulia di muka bumi ini? Ya, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu khairul biladi ilallah masajiduha, yaitu sebaik-baik tempat ya di mata Allah adalah masajiduha. Wa abghadul bilad ilallah, ya, apa itu hadisnya? Asqabaha, jadi pasar, ya. Jadi seburuk-buruk tempat adalah pasar. Maka sangat berbahaya kalau kita di pasar lepas dari zikrullah, Bapak Ibu. Maka penting, ya. Kemudian ketika kita sudah mengajarkan anak kita dengan Al-Qur'an, maka kita juga harus sama mengikuti, ya. Kadang-kadang kita memberi contoh, anak tidak bisa mencontoh. Nggih mboten Bapak Ibu. Saking mangkele di pondok wae ben anakku pinter. Enggak apa-apa. Itu adalah satu tindakan yang konkret, bagus, ya, untuk menselaraskan dengan apa yang menjadi tuntutan kita di mata Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita jadi contoh pun tidak bisa dicontoh. Apalagi kita tidak bisa memberikan contoh dan tidak menjadi contoh. Itu berat sekali itu Bapak Ibu. Lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, ya. Jadi hati-hati. Kemudian, ya, orang yang membaca Quran, rutin membaca Quran, itu segala tindak tanduk, perkataan, perbuatan, pikiran, hati akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu. Kok begitu Pak? Ya, karena ketika kita membaca ayat-ayat Allah, maka mata kita adalah akan terpancar nur Al-Quran, cahaya Al-Quran. Telinga kita akan terpancar pendengaran dari Al-Quran. Dan pikiran kita, hati kita akan diwarnai dengan cahaya Quran. Dan bahkan ketika kita berbuat salah, berbuat khilaf, berbuat dosa, ini Al-Quran akan memberikan satu nilai. Apa Pak? Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada sebuah hadis, ya, man qara'a harfam min kitabillah, kata Rasulullah, barang siapa membaca satu huruf dalam Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka akan dibalas oleh Allah Ta'ala satu huruf itu 10 kebaikan. Ya, wal hasanatu bi amsi amsaliha. Ya, la aqulu alif lam mim harfun walakin harfun wa lamin harfun wa mimun harfun. Jadi setiap huruf satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Maaf tadi agak keliru ya. Man qara'a harfan min kitabillah fa huwa bi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha, ya. Jadi barang siapa membaca kitab Allah yaitu Al-Qur'an, maka Allah akan memberikan lipat satu kebaikan dilipatkan jadi 10 kebaikan. Aku tidak berkata, kata Rasulullah, alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Gitu ya. Jadi berapa itu alif lam mim? 3. Kalau bismillah berapa Mas Bima? Bismillah ada berapa huruf? Ayo. Nanti ada pertanyaan loh ya. Nanti ada hadiahnya ke, tak siap nih hadiahnya ke. Yakin orang aku sih. Tolong ijidok tah. Golek amplop ora ono mau. Ono telu tok ya. Ya, jadi ada 19 huruf. Berarti berapa tuh? 190 kebaikan. Andaikan satu hari ini kita berbuat dosa 15 kali berbuat salah, dosa khilaf kepada Allah,
salate telat, subuh jam 6, ya, zuhur jam 2, setengah 3. Kita sudah salah ketika kita berbuat kebaikan dengan membaca Al-Qur'an. Innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Insyaallah nggih. Maka kita berharap seperti itu. Kita memperbanyak amal karena tidak tahu amal mana kita yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.